Astagfirullahaladzim, mikir apa kayak mana? Ya Allah Gusti, Mas, lumayan Mas. Halo, selamat datang di Serangkai Satu Channel bareng Kuan Desa, dan kali ini kita lagi ada di segmen Serangkai Berita dan Informasi. Dan kali ini Serangkai Satu datang dengan berita-berita yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2025 di daerah Kabupaten Batang dan sekitarnya, dan ini berkaitan dengan kejadian banjir yang melanda daerah Batang dan sekitarnya yang sudah kita himpun dari beberapa media mainstream, dan ini adalah rangkuman dari Serangkai Satu Channel. Kayu ladang longsor, kayu ladang longsor. Kondisi cuaca dan juga hujan yang terus melanda daerah kabupaten dan sekitarnya, Kabupaten Batang dan sekitarnya, yang masih sampai saat ini, dan menurut ramalan cuaca sampai dengan beberapa hari ke depan masih akan terus dilanda hujan deras. Tentunya ini menjadi sebuah peringatan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Batang dan juga sekitarnya terhadap waspada bencana-bencana alam yang bisa terjadi atau diakibatkan dari kondisi cuaca ekstrim yang sedang melanda daerah Batang dan sekitarnya, dan tentunya di seluruh wilayah Indonesia. Hujan yang terus melanda daerah Batang ini kemudian mengakibatkan beberapa bencana di beberapa wilayah. Salah satunya dihimpun dari kanal berita Pemkab Kabupaten Batang per tanggal 21 Januari 2025. Bencana alam menghantam Batang, jembatan ambrol dan rumah warga hanyut. Kejadian pada malam Selasa, Senin 20 Januari 2025 di Kabupaten Batang diwarnai dengan sejumlah bencana alam yang cukup dramatis. Adapun petugas pelaksana BPBD Batang Puji Setiawati membenarkan beberapa insiden yang terjadi di berbagai wilayah. Saat ini kami bersama relawan sedang melakukan peninjauan lokasi. Kami membagi tim menjadi 3 dan sudah dalam perjalanan menuju lokasi. Katanya saat ditemui di kantor BPBD Batang, Kabupaten Batang, Senin pada tanggal 20 Januari malam. Berikut adalah daftar kejadian bencana alam yang terjadi. Yang pertama, banjir dan longsor menghanyutkan rumah warga di Dukuh Kuripan, Desa Suljo Bawang. 1 korban dilaporkan hilang dan belum ditemukan. Yang kedua, jembatan merah Tampingan dilaporkan ambrol. Pohon tumbang di Gerlang, Sidangkrong, dan Cempoko Bandar mengganggu akses jalan. Jembatan Kali Kupang ambrol mengakibatkan akses terputus. Atap rumah di Dukuh Kemamang, Desa Candi Bandar mengalami kerusakan parah akibat angin kencang. Pembangkit listrik tenaga hidro di Dukuh Ketawang Sari, Gringging Sari tersapu banjir. Yang ketujuh, longsor terjadi di jalan menuju Sidoarjo, Bawang, sehingga menghambat lalu lintas. Banjir bandang menerjang Kayu Landa, merusak sejumlah rumah dan infrastruktur. Jembatan penghubung Desa Ngadirejo, Keteleng di Dukuh Pringombok Kali Langsean hanyut terbawa arus. Yang ke-10, banjir bandang menyebabkan tumpukan kayu menutup jalan di Desa Pacet. Atap rumah di Dukuh Cempoko Bandar mengalami kerusakan parah. Yang terakhir, jembatan Kali Belok di Tersono putus total, memutus akses transportasi. Puji Setiawati menegaskan bahwa BPBD sedang berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan evakuasi dan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Tim SAR, relawan, dan aparat terkait telah dikerahkan untuk membantu evakuasi dan penanganan darurat di lokasi-lokasi yang terdampak. Kemudian berikutnya adalah dilansir dari tribunnews.com, 11 orang meninggal akibat banjir dan longsor di Petung Kriono, Pekalongan. Nah, ini memang ada berita yang lebih update lagi, bahwasanya yang dilaporkan itu sekarang sudah naik menjadi 15 orang ya. Nah, tapi kita baca terlebih dahulu dari kanal berita Tribun News, dilansir pada hari Selasa 21 Januari 2025 di jam 11.50 waktu Indonesia bagian Barat. Banjir bandang disertai tanah longsor melanda Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Bencana alam ini terjadi karena hujan deras yang melanda Kabupaten Pekalongan sejak kemarin. Selain di Kecamatan Petung Kriono, banjir juga merendam di wilayah Kedungmuni, Wonopringgo, dan juga Talun. Di Kecamatan Petung Kriono, paling parah dihantam tanah longsor, berada di Desa Kasimpar. Dari kejadian ini juga ada korban jiwa.
Berdasarkan data yang diterima, pagi ini warga sekitar sedang mencari korban yang tertimbun karena longsor. Video-video juga sudah menyebar ya di beberapa grup WhatsApp grup terkait pencarian untuk korban-korban meninggal, dan memang sudah ada beberapa video telah ditemukan beberapa korban yang tertimbun tanah longsor, dan ya kita berdoa semoga untuk beberapa korban yang menghilang masih bisa ditemukan dalam keadaan selamat, ataupun setidaknya dari data orang hilang bisa ditemukan keseluruhan. Dan kita selalu berdoa supaya tim SAR dan juga relawan untuk selalu diberikan keselamatan terkait hal ini, apalagi mengingat cuaca mendatang itu masih akan dilanda dengan hujan ataupun cuaca buruk ke depannya. Sekda Kabupaten Pekalongan Muhammad Julian Akbar saat dihubungi membenarkan adanya kejadian tersebut. Sementara informasi yang meninggal dunia ada 11 orang dan yang sudah ditemukan 4 orang. Ini masih proses evakuasi korban. Ini masih bisa berubah, sementara sudah diketemukan 4 orang, kata Sekda Kabupaten Pekalongan Muhammad Julian Akbar. Adapun dari kronologinya adalah Akbar mengungkapkan banjir bandang terjadi karena hujan deras yang melanda wilayah itu sejak kemarin di daerah atas, khususnya wilayah Kabupaten Pekalongan bagian selatan. Ini pun juga berakibat pada longsor di beberapa titik, ada Desa Kasimpar, Tlogohendro, Gumelem. Saat ini akses menuju ke Petung Kriono juga terputus, sementara pemerintah sedang mencoba membuka akses menuju ke Petung Kriono untuk memberikan bantuan relawan SAR dan juga logistik. Jembatan untuk akses utama terputus, lalu longsor juga masih ada. Sedangkan sekretaris daerah Kasimpar juga menjadi salah satu korban yang meninggal dunia dalam bencana itu. Satu keluarga sudah ketemu, Sekdes dengan anaknya meninggal dunia. Korban paling banyak di Desa Kasimpar tertimbun longsor tebing. Ada di sampai satu rumahnya Sekdes tertimbun. Terkait adanya viral mobil-mobil yang berada di sawah terkena longsor, Sekda Akbar menjelaskan bahwa mobil-mobil itu posisinya sedang melintas. Jadi ketika terjadi longsor tebing-tebing, mobil-mobil yang sedang melintas itu juga terkena hantaman dan juga terbawa longsor sampai mengakibatkan korban menghilang, dan juga ditemukan tadi ada 11 yang sudah dikonfirmasi meninggal dunia dan 4 sudah ditemukan. Tentunya berita ini masih akan update lagi ke depannya. Nah, dilansir dari iNews Jateng, ini sudah ada daftar 15 korban meninggal banjir dan longsor di Pekalongan, dan juga daftar korban hilang longsor di Pekalongan. Kami mohon maaf kalau misalkan nanti ada dari keluarga yang mungkin kurang berkenan untuk terkait penyebutan dan lain-lainnya. Silahkan nanti dibaca saja, akan saya tampilkan untuk list daftar 15 korban meninggal dan juga daftar korban hilang longsor di Pekalongan. Adapun mungkin nanti update-nya teman-teman bisa tulis di kolom komentar, ataupun nanti mungkin kita update lagi dari berita-berita berikutnya. Berita yang berikutnya, ini banjir juga merendam di beberapa wilayah, salah satunya di Desa Keraji, Pekalongan. Ini videonya sudah banyak menyebar dan banjirnya ini cukup parah sampai kepada lingkar perut ataupun lingkar dada orang dewasa. Ini salah satu banjir terburuk yang pernah ada, salah satu ya yang ada di daerah Pekalongan dan sekitarnya. Dari video itu terlihat sudah dilakukan penanganan dari tim SAR, BPBD dan juga warga setempat yang membantu dalam proses evakuasi. Tentunya ini sudah menjadi himbauan untuk ke depan ya, berkaitan dengan tentunya salah satunya adalah keselamatan yang utama, yang kedua adalah berkaitan dengan barang-barang berharga berupa sertifikat rumah, sertifikat tanah yang berharga untuk bisa dijaga ataupun disimpan di area-area yang lebih tinggi, menghindari adanya kerusakan. Dan juga tentunya untuk kendaraan-kendaraan jenis motor dan alat-alat elektronik itu juga bisa dilakukan mitigasi untuk dipindahkan terlebih dahulu ke area-area yang dinyatakan ataupun bebas dari bahaya banjir ke depannya. Nah, ini karena dikhawatirkan satu mengalami kerusakan, kerugian material, dan juga adanya hambatan listrik yang bisa mengakibatkan bencana tersetrum akibat adanya banjir. Ini yang menjadi peringatan. Kemudian di daerah beberapa titik juga di Kabupaten Batang, nggak hanya terkait longsor dan juga jembatan ambruk, banjir juga
tercatat di beberapa wilayah titik, salah satunya juga di Desa Masin sendiri, di Desa Masin Kecamatan Warusan Kabupaten Batang, dan juga beberapa titik di daerah Batang. Walaupun kalau kita bicara terkait kondisi banjirnya tidak separah tadi yang di Kranji, tetapi ini juga mengakibatkan kerugian tentunya kepada masyarakat yang terkena dampak. Dan sudah ada beberapa video, bahkan semalam juga dibantu oleh para relawan dan juga dipanggilkan dari BPBD untuk membantu proses evakuasi dan juga penanganan. Nah, mungkin tuh tadi beberapa rangkuman dari kejadian pada tanggal 20 Januari 2025. Sekali lagi dari Serangkai Sahut Channel turut berduka kepada korban-korban yang ditinggalkan dan juga mengingatkan untuk seluruh masyarakat khususnya pada area-area tertentu yang memiliki kemungkinan terjadinya banjir ataupun mungkin area-area yang tidak, kemungkinan pun ini bisa menjadi titik awal. Jadi harus diperhatikan, yang pertama yang harus dikelola adalah penanganan terkait saluran air. Ini kemudian mungkin dari pemerintah setempat, daerah, desa, dan juga dibantu masyarakat mungkin bisa melakukan pembersihan selokan, pembersihan saluran-saluran air ataupun sungai-sungai yang kondisinya mungkin sekarang banyak sampah, karena kan setelah semalam terjadi luapan air, pasti akan ada beberapa titik-titik pintu yang macet karena ada sampah-sampah. Itu harus segera diperhatikan karena kedepannya untuk beberapa hari masih akan terus dilanda hujan di daerah Batang dan juga Pekalongan dan sekitarnya. Kemudian yang harus diperhatikan tadi untuk barang-barang berharga untuk bisa dipindahkan ke tempat-tempat yang bisa katakan tinggi ataupun mungkin area-area yang tidak punya potensi banjir yang lebih besar, itu menghindari kerugian-kerugian material yang lebih besar daripada yang akan terjadi semalam. Kemudian untuk tadi ya, barang-barang elektronik juga harus segera dimitigasi terkait hal itu, dan tentunya yang paling utama adalah keselamatan jiwa. Jangan sampai timbul korban-korban berikutnya. Hindari bepergian pada area-area yang rawan longsor. Utamanya adalah pada malam hari, karena belakangan ini memang hujan sering terjadi di malam hari, dan mungkin dari teman-teman masyarakat juga bisa memantau ramalan cuaca berkaitan dengan cuaca di daerah kalian ataupun daerah sekitar kalian untuk menghindari adanya kejadian-kejadian seperti tadi adanya mobil yang terkena longsor dan lain-lain. Baik, mungkin tuh sampai ketemu di video berikutnya. Sekali lagi semoga semuanya selamat ke depannya dan tidak ada lagi bencana-bencana seperti ini. Kita bisa mitigasi bareng-bareng dengan sudah terjadinya kejadian semalam, menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bareng Koardiansyah. Sampai ketemu di Serangkai Berita ataupun di konten-konten Serangkai Sahut Channel lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bareng Koardiansyah. Bye-bye.